pas terintegrasi nanti tidak. Jadi kita tidak boleh soal JKN dan bagaimana nanti kita menghadapi kira-kira layanan kesehatan di bulan-bulan yang depan. Oke, itu baik. Nah, itu. Ini adalah yang kita sebut sebagai tiga isu penting kesehatan di tahun 2021. Itu JKN, pandemi, dan Omnibus Law. Ya, tiga ini sudah berjalan sejak Januari 2014, sudah masuk tahun ke-8 sebetulnya, ke-7. Betul ya? 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul kan? Tahun ke-8. 8 mulai. Dan masih ada emang beberapa hal masih clear ya. Ya, tidak apalah kita cari itulah salah satu ikan kita. Nah, poin penting di JKN itu ada kendali mutu dan biaya, kemudian standar profesionalis. Itu yang menjadi isu utama dalam topik mengenai JKN ini. Kemudian kedua, pandemi. Ya, pandemi ini ada hal penting yaitu ada search capacity, safety concern, sama human resources shortage ya, karena perubahan besar dalam cara penanganan di pandemi sehingga kita kebutuhan SDM itu menjadi kurang. Nah, Omnibus Law ini merupakan suatu bagian yang sangat juga besar efeknya, dampaknya bagi pelayanan kesehatan, perubahan regulasi, perubahan kondisi eksternal, dan peta pasar baru. Ini yang akan menjadi titik penting untuk didapat sebagai tiga pilar yang menjadi bagian dari apa pelayanan kesehatan di 2-3 tahun depan. Oke. Ini untuk mudahnya apa yang terjadi selama JKN berlangsung di 2014 sampai 2020. Seperti ini kurang lebih. Nah, ini kelompok ini rata-rata sudah jalan berapa fase? Berapa fase yang sudah pernah dimasuki? Halo, halo, halo. Ada yang baru masuk, dokter, ada fase ke-12. Ya. Oh, jadi variatif ya, ada yang baru masuk. Variatif. Oh, kok ada yang baru masuk? Yang baru masuk berapa orang? Setengahnya, dokter. Setengahnya? Iya. Yang setengahnya lagi sudah jalan tadi ya, jalan setengah tadi ya. Ya, kalau itu masih lebih malah ya. Ya wes tidak apa-apa. Memang dengan konsep sekarang ini menjadikan memang kita bisa mulai masuk di titik manapun kok ya. Sehingga bisa terjadi memang kita akan bareng dengan teman-teman yang sudah agak jauh begitu. Kalau konsep dulu kan kita ini semua tentu ada sisi untuknya. Waktu saya itu masuk ke fase itu setahun itu pernah ya 2 kali. Jadi setiap akhir semester baru mulai masukan baru begitu. Sehingga memang waktu itu pilihan kita adalah kalau pas awal semester baru ada masukan baru, jadi cenderung memang nanti kelompok itu seperti menjadi rata-rata sama masuknya bareng gitu ya. Sekarang kan lulus bisa masuk di titik manapun ya sekarang kan gitu ya. Ya tidak apa-apa, ini semua adalah ada sisi masing-masing. Baik. Nah, kemudian juga kita sampaikan inilah gambaran dulu. Ini ada JKN, ada pembiayaan kesehatan. Nah, dulu ya JKN itu dikira kita hanya bicara soal pembiayaan kesehatan saja. Ya, tidak sampai ke yang lainnya tidak. Dulu begitu yang kita bayangkan seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, ternyata kemudian pembiayaan kesehatan ini meluas. Jadi sebetulnya di dalam sistem kesehatan nasional itu ada 7 subsistem. 7 subsistem itu salah satu adalah subsistem pembiayaan kesehatan. Nah, gitu. Yang lain ada pelayanan kesehatan, ada SDM kesehatan, ada pendidikan kesehatan, ada obat dan farmasi, ada macam-macam lah. Kalau termasuk penelitian, ada 7. Nah, semula dianggap hanya subsistem pembiayaan saja yang terkait dengan JKN. Karena dikiranya ini soal bagaimana cara kita membiayai kesehatan. Tapi ternyata dalam pelaksanaan kemudian untuk dapat terlangsungkannya pembiayaan kesehatan itu menuntut ini yang tidak kita duga, menuntut standarisasi dalam semua hal. Akhirnya menyentuh ke sisi pelayanan. Jadi awalnya jika itu dikira pokoknya relasi layani
kasih uang, ini kasih uang begitu. Ya, itu begitu. Ternyata setelah jalan kita tahu, ternyata untuk bisa dianggap melayani itu harus ada standar. Nah, kita bisa masuk ke soal pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan. Artinya harus ada standar itu juga. Kalau nggak memenuhi standar ya kita nggak membayar, ya begitu. Nah ini muncul. Akhirnya kita sadari, kita akui memang sebelum era JKN itu memang standarisasi pelayanan kesehatan itu masih belum terpikirkan. Artinya ada orang yang SC itu misalnya dirawat, ada yang hanya 3 hari, ada yang 5 hari, 7 hari, ada yang diberi obat ABC, diberi obat ABCDF, ada diberi obat lagi mungkin ABCZ apa macam-macam. Misalnya begitu. Orang yang misalnya katakanlah dengan berdarah itu pelayanannya bisa beda-beda. Ini adalah memang kenyataan yang dari waktu itu. Nah ini muncul sebagai standar. Akhirnya ini muncul satu titik yang kemunculan baru ini. Ya ini yang tidak mudah kita hadapi. Ya ini muncul ini. Kemudian lagi dia juga menyangkut soal SDM akhirnya. SDM. Sebelum era JKN itu rumah sakit menggunakan SDM itu memang seolah-olah menjadi itu serah rumah sakit lah begitu. Karena tidak seperti itu, harus ada standar jelas juga. Misalkan kalau lulusannya apa itu semua sana harus ada. Nah, ini yang akhirnya membuat perubahan besar dalam JKN ini. Sampai akhirnya meluas ke yang lain juga. Ya akhirnya JKN itu seolah-olah masuk ke dalam seluruh subsistem kesehatan nasional. Nah akhirnya terjadi suatu disrupsi dalam tanda kutip. Disrupsi dalam arti adalah mudahnya terjadi suatu situasi yang seolah-olah kacau balau dalam arti kalau dalam hukum termodinamika itu ini dilakukan goyangan. Nah, jadi kalau kita punya suatu kotak berisi penuh dengan kelereng warna-warni, ya gitu, selama ini sudah jalan dengan kondisi warnanya nggak karuan, terus yang merah di mana, yang kuning di mana, pokoknya nggak karuan begitu. Nah setelah kita lakukan goyangan, maka akan terjadi nanti bahwa seluruh kelereng akan bergoyang. Seorang menjadi acak adul, menjadi simpang siur, menjadi kacau balau. Tapi sebenarnya dalam hukum termodinamika ini akan membuat suatu keseimbangan baru, di mana akhirnya memunculkan bahwa harusnya yang merah di sana, yang kuning di sana, yang biru sini, akhirnya terbentuk suatu arahnya menjadi suatu pola yang baik. Cuman dalam proses diguncang tadi itulah maka terjadi diskusi. Bisa cukup dipahami nggak dikira-kira ya? Halo. Sama dengan kalau ibu-ibu mau memasak jeli mutiara, apa istilahnya? Makanannya apa ya? Jadi kita masak mutiara itu kan warnanya ada yang macam-macam. Cuma dalam kotak itu ya dia kayak gitu, jalan aja biasa. Tapi kita goyang. Maka nanti mestinya akan terjadi kalau ini hukum termodinamika adalah yang merah kuning merah, kuning kuning sebagainya. Harusnya begitu, ya begitu. Nah, ya, nah itulah yang terjadi dengan JKN. Nah, harusnya disrupsi seperti itu harusnya menuju baik. Ini hukum termodinamika yang benar. Harusnya menuju baik. Nah, cuman nggak enaknya dari disrupsi itu goncangannya itu menjadi tidak karuan karena kebijakan politik. Gitu. Ya, kebijakan politik. Gitu ya. Nah, mudahnya beginilah. Tapi kalau anak-anak sekarang itu kan tidak pernah ngalami ya. Kalau dulu lihat ibu-ibu di Indonesia itu kita sebelum beras itu dimasak, itu kan dia di apa ya bahasa saya, ditapeni itu. Sehingga dia kan kita nanti beras yang besar ngumpul dengan yang besar, kecil dengan yang kecil, kotorannya ngumpul di tengah, di atas. Nanti yang kotor itu diambil. Pernah lihat kayak gitu? Nah, ini yang ya anak sekarang soalnya nggak pernah gitu. Kita beli beras sudah pastikan di Superindo ya, tinggal masukkan alat penghangat Magicom itu udah jadi ya. Dulu kan enggak. Nah, itu seperti itu sama. Nah, seandainya goyangan ini seperti seharusnya hukum alam, jadi baik. Cuman kan hukum goyangan ini ternyata harus ditambah dengan goncangan karena kebijakan politik. Ya akhirnya goncangannya menjadi disrupsi tidak nyaman. Sudah goncangan itu tidak nyaman, tambah lagi dengan ketidakpastian karena politiknya yang mencapai. Itulah gambaran JKN. Gambaran JKN seperti ini. Okay. Nah, apa yang menjadi bagian-bagian dari disrupsi itu
Satu contoh yang paling mudah adalah perubahan dari konsep pembayaran yang menggunakan prospective payment menuju ke CPGs. Bedanya apa? Nggak usah ngomong siapa ya, ini saya juga nggak akan naik siapa. Saya nggak ini keluarganya di dokter. Ya, saya nggak akan nanya siapa nggak. Ya, kalau mulai keluarga di rumah sakit di kesehatan tahu persis. Bagaimana dulu konsep prospective payment itu, atau yang pernah mendapatkan kesehatan lah, pernah ke rumah sakit, kita pasti merasakan. Prospective payment itu kalau dulu kita pakai adalah dengan retrospektif. Retrospektif itu artinya saya mendapat pelayanan apa, saya bayar itu. Ya, maka dulu waktu masuk rumah sakit waktu itu datang pertama bayar untuk daftar. Di situ kita dapat pelayanan poli. Jadi poli ini periksa ke laboratorium, kita bayar dulu baru periksa laboratorium. Oh ini harus foto ronsen, kita bayar dulu baru di foto ronsen. Nanti ini butuh obat, kita nyerahkan resep, gitu, Bu sekian Bu, kita bayar dulu baru dapat obat. Itu dulu. Begitu, ya. Siapa yang belum pernah mengalami seperti ini? Ya, berarti belum pernah sakit. Tapi kalau pernah sakit, pernah ke rumah sakit, pasti alami seperti itu. Ya, itu waktu kita masih sebelum 2014 ya. Nah, saat 2014 itu perubahannya adalah berbeda. Perubahannya adalah kita prospektif. Prospektif itu kita beli ada dengan suatu paket layanan. Saya datang ke rumah sakit, saya periksa, ke lab, ke ronsen, dapat obat, ya itu satu paket. Satu paket. Sehingga nggak ada lagi bayar paket satu-satu bayar, satu paket. Sudah begitu, paket itu pun yang bayar tidak langsung saya bayar, tapi saya bayar ke BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan yang bayar ke rumah sakit, itu bedanya. Itulah si bisnis. Bedanya seperti itu. Nah ini perubahan besar. Kenapa? Karena dalam konsep paket itu kita seperti ibaratnya kita seperti beli soto. Siapa yang suka soto? Ya, soto itu ada macam-macam ya. Solo mungkin ada soto Kirana, ada soto apa begitu. Nah, yang dibayar dengan si bisnis adalah soto dalam pengertian standarnya soto. Bisa kita sebut soto itu adalah berarti ada nasinya, ada kuahnya, nanti mungkin kuahnya itu mengandung apalah ya, mungkin irisan brambang, mungkin apa begitu, ya tambah irisan daging, itu satu saja. Ini yang saya bayar dari kebijakan, saya bayar sekian ini untuk sepangkok soto. Nah, kita tidak boleh mengurangi dari standar ini. Artinya, ini cuma sekian harganya, saya bisa cuma ngasih telur satu, nggak bisa. Standar telur dua. Gitu. Tetapi kalau warung itu bisa membuat bagaimana caranya, soto tadi tidak hanya 2 telurnya, 3, nggak apa-apa silakan. Gitu, nggak apa-apa silakan. Ini saya tambahi irisan bakwan, silahkan. Yang penting tetap segitu harganya, tidak tambah. Begitu. Itulah konsep dari prospective payment. Sehingga bagi rumah sakit, bayangan kita, kalau namanya orang SC, operasi SC, mau itu standar SC ada, ya SC itu sudah dilakukan operasi harus menggunakan misalkan ya, dengan irisan begini, itu ada standarnya. Tapi bahwa misalnya, tempat saya SC ini saya buat supaya jahitannya tidak menggunakan apa. Kan nggak tahu kan ada benang khusus apa. Silakan, nggak apa-apa. Sama pakai obat ini gini-gini, silakan, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kurang dari standar. Dan nanti harganya klaimnya dia segitu aja sudah, nggak mungkin tambah. Kan begitu. Nah, lain dengan dulu. Dulu begitu kita nambah sesuatu, kita narik lagi. Misalnya, Bu, ini kalau operasi SC-nya pakai bius umum sekian. Kalau nanti mau pakai yang model tetap sadar, sekian, kan begitu. Ini saya tidak menjelek-jelekan. Ini adalah kita bicara ilmu, jadi jangan menjelek-jelekan saya rasani objek, bukan. Ini adalah kenyataan pelayanan kesehatan kita, bukan soal kerasa siapa-siapa. Kita semua ngalami. Atau misalkan lagi operasi khusus butuh. Ini kalau Bu, kalau ini iris biasa sekian Bu. Kalau pakai teropong, model teropong sekian Bu. Itu dulu bisa begitu. Ya, nanti kalau pakai penutupnya itu dari merek apa ini Bu, itu dulu masih begitu. Atau misalkan kita operasi katarak misalnya, kalau dioperasi biasa sekian kali itu dulu kebiasaan kita. Karena apa? Karena kita menghitung berbasis apa yang kita gunakan. Saya nggak nyalahkan. Karena apa? Karena memang semua berbasis pada apa yang digunakan. Loh nyatanya saya operasi pakai obat ini harganya sekian obatnya. Kalau saya pakai alat ini harga sekian. Jadi bukan karena saya minta lebih, tapi karena memang alatnya harganya beda, kan begitu. Nah ini dalam konsepsi bisnis prospective payment tidak bisa.
Ya sudah, namanya EC ya itu, namanya KTG itu. Anda mau pakai obat yang mana, mau pakai ini ya segitu. Tapi tidak boleh di bawah standar. Standarnya misalkan minimal obatnya ini. Ya. Mau lebih silahkan, tapi tidak tambah uangnya. Gitu. Saya pakai benar yang ini karena ini begini ya, tapi standarnya jalannya ini sudah. Kalau Anda mau lebih dari itu, monggo. Tapi kita nggak nambah uangnya. Itu begitu ceritanya. Itulah sih Wiji. Nah karena itulah dari kebiasaan kita sebelumnya seperti itu, kena preventive payment ini, jadi kita mengalami namanya disrupsi fiskal. Fiskal keuangan rumah sakit dijaga aja, karena tidak menjalani diprediksi. Ya, kalau dulu jelas pasien sekian dikalikan sekian, mondok sekian hari kali sekian hari, jelas sudah dokternya berapa, perawatnya berapa, nanti yang tugas rekam medis berapa itu jelas, tidak dihitung ibaratnya, tidak dikalikan. Pasiennya berapa, kalikan pasiennya berapa, pasiennya mondoknya lebih dari 5 hari sekian, 6 hari sekian, itu sudah dikalikan. Sekarang tidak bisa, dan jika ini tidak bisa. Nah inilah yang menjadi disrupsi. Jadi ini mendorong rumah sakit untuk berubah. Memang sebetulnya semua disrupsi itu menjadi positif kalau mendorong kita berubah. Ya berubah, lebih baik itu saja ya. Berubah, termasuk mendorong perilaku. Misalnya, dulu kita mau operasi, terus kita butuh darah. Ini berapa dok darahnya itu? 4. Kita ke PMI 4. Yang bayar siapa? Pasiennya kan? PMI bayar. Darahnya dipakai. Ternyata habis itu operasinya karena dokternya pinter, dok ini jadi masuk ke darahnya. Tidak usah, ambil kondisinya baik. Emang darahnya bisa dikembalikan ke PMI? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena begitu darah keluar dari PMI ya sudah. Akhirnya terpaksa darah apa? Mohon maaf ini apa adanya. Dihanguskan. Itu kan dihanguskan. Tuh boleh nggak dipakai orang lain? Ya nanti dulu kalau mau dipakai orang lain, satu harus dengan pasien sebelumnya, merelakan, kedua dicek lagi ya apakah cocok atau tidak kan begitu. Tapi intinya adalah perubahan besar. Dalam era JKN tidak bisa begitu. Kenapa? Karena begitu dokter bilang darahnya 4, yang bayar siapa? Rumah sakit, bukan pasiennya. Bukan pasiennya, rumah sakit yang harus membayar ke PMI bahwa kami mohon mengganti biaya pengelolaan darahnya adalah 4 kantong. Kok ini jadi Pak, darahnya gimana? Oh udah nggak dapat darah kok, nggak usah aja. Udah nggak usah aja. Itu berarti yang rugi siapa? Uangnya siapa yang nggak kembali? Rumah sakit. Rumah sakit. Ini yang perubahan besar. Padahal kalau dulu itu ngurusi pasien, kita nggak mikir. Sekarang dengan tarif yang sama, tarif CGC bahkan darahnya kita juga yang nanggung aja jadi berat. Inilah yang buat waktu itu jadi perubahan besar bagi rumah sakit. Nah, ini kita sebut dengan namanya suatu diet. Ini disrupsi tadi saya sebut sebagai diet. Nah, diet yang baik itu adalah diet yang terprogram. Jelas bahwa oke kita sekarang misalkan katakanlah saya posisi saya sekarang di sini, saya ingin mencapai di sini ya dalam hal diet ya, entah ini dalam hal ukuran-ukuran berat badan mungkin atau massa otot atau massa lemak, yang penting ada target ya, gitu ya, target. Nah, untuk mencapai ke sana kita programkan berarti Anda lakukan ini nanti akan mencapai begini sampai akhirnya tercapai dengan standar itu. Itulah diet yang terprogram. Dan juga nanti terkontrol, artinya ketika sudah terprogram tadi dilakukan, ini ada yang kontrol, oh bener tercapai, oh ini agak salah titik, oke kita luruskan lagi, ya itu akhirnya tercapai yang diharapkan dengan target kita. Itu diet yang baik. Nah menjadi masalah ketika dietnya itu menjadi tidak terprogram dan tidak terkontrol. Terprogramnya sebenarnya awalnya terprogram, tapi karena tadi ternyata goncangan termodinamik itu muncul juga sesuatu kebijakan politik yang berubah-ubah. Nah, ini susah kita. Gitu, susah kita. Akhirnya dia menjadi dia yang tidak terkontrol. Akhirnya yang muncul ini misalnya membuat dia tidak terkontrol adalah misalkan soal tarif berubah-ubah, soal formularium belum clear, regulasinya berubah-ubah terus, antara pihak BPJS kesehatan dengan kesehatan pemerintah daerah belum rukun, gitu kan ya. Tambah lagi diancam ini, awas loh, tidak boleh fraud, kalau fraud nanti penjara, gitu kan ya. KMKB harus jelas ini kendali mutu dari biayanya, harus ada lagi, loh ini kok defisit, gimana ini larinya, bingung lagi. Nanti ya rujukan tidak mudah. Kenapa? Rujukan itu diatur. Kalau dulu orang sakit perut ke rumah sakit monggo. Karena kalau dalam jalan JKN sakit perut, lah sakitnya apa toh? Kemarin Pak Rujak jangan ke rumah sakit, ditolak dalam jalan JKN. Itu kok puskesmas gitu. Mungkin ya. Udah begitu aja nanti yang juga ternyata kita mengalami pending atau dispute. Ya itu yang terjadi. Jadi kita diet yang begitu ketat menjadi kurang terprogram dan kurang terkontrol. Nah, kemudian masuk tahun 2000
akhir kemarin sampai tahun 2020 awal ada lagi perubahan besar, yaitu kita mulai bahas mengenai kelas rumah sakit, kelas standarnya bagaimana, Pak tiba-tiba muncul pandemi, masih bahas lagi soal ini kebutuhan kesehatan. Apa itu kebutuhan kesehatan? Dalam konsep dulu namanya jaminan sosial itu seolah-olah adalah semua gratis. Karena kan tidak. Karena semua gratis tidak ada negara yang mampu. Jadi kita mesti membuat satu patokan bahwa yang ditanggung oleh program JKN itu apa? Itu lah. Dulu awalnya kan seolah-olah semua ditanggung. Ini juga berat. Tapi perlu tahapan betul. Kebutuhan besarnya apa sih untuk kesehatan ini? Jadi kita itu betul. Berapa biaya? Nah, cara. Nah, dan juga ada lagi soal misalkan partainya mau jadi juga tarif, kemudian sistem global budget. Global budget itu gini nih, biar tahu juga sekalian. Jadi sekarang ini kalau kapitasi puskesmas itu lebih mudah karena jelas kalau saya punya 10.000 orang yang saya tanggung dalam kapitasi saya, berarti saya dapat uangnya adalah 10 kali 10.000 kali 10.000 berarti 100 juta. Terus kita nanti kita bagi untuk yang pajak gempa, untuk yang berapa gitu, bisanya ada untuk kita sebagai pengelola. Kalau mudahnya seperti itu, global budget itu ya untuk yang kapitasi di KTP. Nah, rumah sakit selama ini benar dengan klaim. Dan itu artinya kalau saya merawat pasien X, diagnosanya Y, saya klaimkan dapat sekian. Nah, global budget ini berarti kita coba laporan dalam 3 tahun terakhir itu, Anda setiap tahun atau setiap bulan misalkan, itu berapa klaimnya? Setiap bulan kami misalkan 10M. Misalnya contoh ini masih kecil ya. Kalau masih gede kan 100-200 M gitu. Masih kecil 10M, 2M. Oke, 2M berarti kalau setahun mendapatkan berapa? 120M. Oke, misalnya begitu misalnya ya. Contoh kita 120M. Nanti begitu udah kecelakaan Anda seperti itu, dihitung. Oke, dengan standar pelayanan Anda itu, mau nggak kalau Anda saya dulu di awal, ya 14M atau 14M tadi, ya, nanti Anda tinggal memberi pelayanan selengkapnya pada pasien. Mau nggak itu? Nah, itu kalau mau berarti nanti kita menuju ke global budget ini. Jadi biar tahu, biar yang sudah melulus, yang bebas baru nanti kalau sudah mengalami di rumah sakit swasta, kita muncul pada global budget seperti itu. Ya, jadi pahami caranya. Jadi rata-rata pengeluaran kita berapa, nanti kalau kurangnya kita yang akan nyukupinya. Oke, gitu ya. Nah, itu perubahan besar yang terjadi dalam rangka kita kemarin tahun 2020. Oke. Nah, sekarang kita bertanya bahwa mau sampai kapan diet ini kita jalani? Kita nggak tahu. Kita cuma bisa sekarang adalah riding the wave, artinya berusaha untuk menyusuri ombak ya, nanti sampai gimana gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya nanti diet ini berhasil semua, kita perbaiki, kita sebenarnya berani seperti ini. Ada JKN dengan kebijakan fiskal yang dapat diharapkan mendukung kita untuk sportif, ada menjaga stabilitas, ada growing. Kenapa? Kalau kita bisa menjaga stabilitas aliran uang sudah stabil, maka kita bisa bergerak menuju ke growing. Artinya tumbuh, kemas teknik untuk tumbuh. Oke, tumbuh. Nah, untuk bisa tumbuh itulah memang kita mau tidak mau butuh kekuatan politik untuk menuju ke titik seperti ini. Nah, ini yang kita untuk siapa ya? Bisa kita untuk memasukkan kita supaya seperti ini. Kita berusaha terus, tapi ya nanti yang penting berusaha terus sih. Gitu. Yang jelas adalah jangan itu mendorong untuk suatu efisiensi. Nah, itu yang diterapkan efisiensinya. Ya, efisiensi berhasil nanti kita boleh jadi mendorong kualitas yang diterapkan sana. Oke, baik, inilah gambaran secara mudah mengenai bagaimana gambaran JKN berjalan selama 7 tahun pada seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, sekarang ini ada perubahan baru lagi, ini ganti topik. Tambah. Ya, saya mohon waktu. Bentar saya.
ya di selang tadi. Nah, sekarang kita mulai masuk soal berikutnya, yaitu terkait dengan kelas rumah sakit. Jadi satu slide tadi itu menggambarkan JKN yang selama ini berjalan. Slide tadi itu kalau kita ceritakan bisa sampai 2 jam lebih kalau kita pas bahas betul. Tapi tentu karena setiap gelembung tadi itu ceritanya panjang sekali. Tapi ya tentu tidak kita selesaikan sekarang ya. Nah ini sekarang soal kelas rumah sakit ya. Ini sebetulnya perubahan terakhir itu dulu muncul di Permenkes nomor 3 2020. Ya, tetapi ini sekarang diperkuat menjadi PP nomor 47 tahun 2021. Apa perubahan besarnya? Perubahan besarnya begini. Sebelum era itu, kalau kita bicara Nah, sebelum kita masuk ke tahun 2020 itu, kalau namanya kita itu rumah sakit, dan kita adalah semakin besar, semakin kelas rumah sakit dari DJPA, itu menggambarkan semakin banyaknya tempat tidur, semakin banyaknya macam layanan, semakin banyaknya jenis dokter spesialisnya, gitu ya, mudahnya begitu, dan semakin canggihnya atau semakin tingginya teknologi yang digunakan. Itu begitu. Ya. Jadi dari DCBA itu adalah berarti pas tempat tidurnya semakin banyak, dokter spesialisnya semakin macam-macam, ya, layanan semakin macam-macam, teknologinya semakin tinggi. Itu dulu begitu. Ya, mudahnya seperti itu. Nah, di dalam konsep yang baru ini, di dalam konsep yang baru ini ada perubahan besar. Perubahannya adalah sekarang kita membuat kelas rumah sakit itu hanya sesat berbasis pada jumlah tempat tidur. Itu masih sama dengan dulu. Dari D ke C ke B itu tempat tidurnya semakin banyak. Tapi yang sama hanya itu. Selebihnya, semua rumah sakit mau pakai kelas yang manapun dengan jumlah tempat tidur berapapun, maka sama dia kondisinya bahwa dia harus memenuhi layanan minimal. Minimalnya apa ini? Ada medik, medik, perawat, bidan, non medik ya. Ini dulu dalam Permenkes nomor 3 masih harus ada kepastian mengenai adanya SPD SPA ini. Sekarang dalam konsep PP 47 lebih kecil lagi, bahkan minimal ada SPA sekarang minimal. Ini dulu masih lumayan ya, sekarang menjadi minimal ada SPA. Gitu kan? Nanti setelah ini ada, selebihnya mau pengembangan di luar yang dasar ini, yang minimal ini, itu adalah terserah rumah sakit. Rumah sakit. Artinya, saya mau punya rumah kelas A. Kalau dulu kelas A itu berarti dokter spesialisnya banyak, macam-macam, layanannya canggih, alat-alatnya canggih semua. Itu A. Sekarang ya, A, berapa tempat tidurnya? 300. Sudah, selesai. Ini bisa melayani saraf nggak? Nggak, karena yang melayani bedah sama anak. Bisa. Tidak apa-apa. Sebenarnya begitu. Kami ini rumah sakit khusus untuk bedah sama anak-anak. Untuk bedah anak-anak sampai dalam dah. Oke, kita bahas. Halo.
pikir sampai jadi masih pikir mencatur ya, masalah pasien tadi. Nah, ini kemudian jadi kita harus berubah. Artinya kita tidak bisa lagi menggunakan konsep yang dulu. Yang dulu bahwa kalau ada pasien masih kelas segini itu lebih tinggi semakin tinggi, enggak. Jadi hati-hati kalau misalnya mendengar bahwa masih itu kelas apa? Kelas A itu bukan berarti masih paling canggih, enggak. Bisa jadi nanti A itu semakin tempat tidurnya banyak. Jadi ya bebannya kita harus kita bangun sama seperti itu. Kemudian ini, jadi nanti mungkin terjadi termasuk kelas A, jumlah tempat tidurnya banyak, layanannya banyak, itu adalah wajar seperti sekarang ini. Tapi juga mungkin di kelas A, jumlah tempat tidurnya banyak, ya, tapi layanannya biasa aja, itu mungkin terjadi. Tidak apa-apa, gitu nanti akhirnya, ya. Nah, tapi nanti yang dia juga begitu. Ada rumah sakit yang jumlah tempat tidurnya sedikit, orangnya sedikit bisa. Tapi ada juga tempat tidurnya sedikit dan layanan juga tidak banyak, itu tidak bisa. Itu juga terjadi. Nah, ini adalah kelas D, tempat tidur sedikit, tapi dia unggul dalam hal misalkan kemoterapi, paling jago misalnya. Boleh terjadi nanti. Tidak apa-apa, itu silakan, itu bisa menjadi pilihan. Jadi ditanya ya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan sebagai bagian dari kita harus hati-hati karena bisa aja nanti ada kita terjebak. Karena berpikir masih seperti dulu, bahwa kalau rumah sakit itu semakin tinggi kelasnya kita semakin canggih, semakin banyak gitu. Itu yang kita harus hati-hati, ya begitu. Nah, kali ini setelah kita bicara mengenai layanan minimal pengembangan, nah ya enaknya lagi bagaimana ya. Tantangan berikutnya adalah akan muncul namanya single tarif. Single tarif itu kalau selama DKN ini kemarin kan namanya kita SC di kelas di rumah sakit mana di gini, SJKN selama ini adalah SC tarifnya klaim di rumah sakit kelas D itu lebih kecil daripada kelas C. Nanti C lebih kecil daripada B lebih kecil daripada A, begitu. Ya, terus kalau misalkan kita masuk di rumah sakit kelas nah, kalau kita di satu rumah sakit kita masuk kelas 3, 2, 1, maka klaimnya juga beda-beda. Ya, jadi kelas 3 lebih rendah dari kelas 2, kelas 2 lebih rendah dari kelas 1, begitu. Nanti ke depan ini, ya, tahun depan rencananya itu adalah SC itu dilakukan di rumah sakit manapun, di kelas manapun sama klaimnya. Karena asas berpikirnya adalah mau dilakukan dimanapun mestinya itu cara mengerjakannya sama, benangnya sama, obatnya sama, semua tarifnya sama. Ibaratnya begitu. Ini wacana yang berkembang dan ini adalah tantangan tidak mudah bagi rumah sakit terserah. Karena pada kenyataan sebenarnya ada yang namanya adalah hospital bed rate. Artinya menjalankan rumah sakit dengan bed 100 dengan bed 300 itu beda. Ya, beda. Karena apa? Bed 300 terisi pasien cuma 100, ya. Dengan rumah sakit memiliki bed 100 terisi 80, itu berarti biaya operasionalnya lebih besar yang tadi kan tidak efisien. Karena bed di rumah sakit itu mau ada tujuh data pasien itu ada biayanya. Ini yang membuat beda. Inilah yang menyebabkan mengapa single tarif itu tidak mudah kita jalankan. Begitu bayan kita. Ya, jadi nanti dan kaget waktu itu misalkan bahwa SC itu loh sama nanti akhirnya. Di rumah sakit manapun klaimnya sama. Sekarang masih tidak sekarang ya masih urut dari A, B, C itu semakin kecil sekarang.
kelas 3 2 1 yang kecil. Kalau nanti jadinya single tarif ini yang perubahan besar yang akan terjadi seperti ini, ya gitu. Ini juga sama dengan tadi. Nah, ini single tarif yang terjadi. Jadi single tarif itu akhirnya kita usulkan untuk bertahap. Jadi ini single tarif, kemudian ini ada kelas rumah sakit dulu, ya kelas rumah sakit. Nah, kalau dulu kelas rumah sakit itu membedakan tarif, nanti arahnya menjadi tidak, tidak. Jadi mau di rumah sakit manapun tarifnya sama. Ini dulu, ya sama. Ini. Nah, soal bahwa kelas rawatnya masih 321 itu tahap pertama begitu. Nanti setelah tahap berikutnya lagi muncul namanya kelas standar. Nah, kelas standar berarti rumah sakitnya sudah tidak ada bedanya, kelasnya juga hanya akan terbagi dua nanti, kelas JKN dan kelas non JKN. Begitu nanti konsepnya, kelas JKN dan kelas non JKN. Nah, itu nanti setelah itu maka berarti sudah clear betul, SC dimanapun, rumah sakit manapun sama. Itu nanti yang begitu. Ini adalah proses menuju ke sana, ya, proses menuju ke sana yang kita mau tidak mau karena kita ikuti. Nah, untuk menjawab itu nanti kita butuh satu lagi namanya adalah kebutuhan dasar kesehatan. Artinya memang apa sih yang akan dijamin dengan JKN itu jelas. Nah, sekarang ini apa yang dijamin JKN adalah perannya semua seolah ditanggung saat ini. Ke depan tidak bisa begitu lagi. Harus ada pemisahan dan pembagian. Mana yang ditanggung, mana yang tidak. Gitu, ya. Salah. Itu ya sekarang menjadi PR besar kita adalah ini, memikirkan tentang kebutuhan dasar kesehatan dan menuju ke kelas standar ini, ya. Gitu. Nah, nanti kalau sudah ada seperti katakan tadi, ini kan masih sekarang ya, masih ada kelas rumah sakit, masih ada kelas perawat. Nanti kalau sudah jalan betul, maka ini yang terjadi. Single tarif tidak ada lagi kelas rumah sakit, yang begitu single tarif lagi tidak ada lagi kelas perawat. Ini yang paling ideal sekali, yang paling tapi sangat membuat rumah sakit harus berpikir matang di sini. Ya, jadi nanti nggak ada lagi gunanya kita membuat rumah sakit mewah-mewah itu udah. Karena apa? Karena tarifnya sama. Nah, nanti apa yang berubah dalam diri begini nanti rumah sakit akan punya dua kelas, yaitu kelas JKN dan kelas non JKN. Jadi nanti mau tidak mau terjadi kelas non JKN bukan dibuat mewah sekali, kelas JKN-nya buat standar sekali. Sebenarnya begitu. Ya tentu standar itu ada minimalnya ya, nggak begitu seenaknya enggak. Tapi maksud saya yang kelas JKN itu sesuai standar Kemkes murni, sementara yang kelas non JKN itu bisa banget, jumlah banget. Itu mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi seperti itu. Oke, gitu. Baik. Nah, itulah yang akan kita alami nanti bahwa di dalam konsep JKN itu sekarang bergerak menuju ini soal JKN, soal regulasi kelas rumah sakit bergabung menjadi single tarif, single kelas, atau kelas standar, dan nanti peserta akan masuk ke single iuran. Sekarang ini iuran JKN masih sama, masih variatif. Artinya sama dengan model kelas sekarang ya, ada kelas rawat 1, 2, 3, berarti pembayaran iurannya beda-beda, kan begitu sekarang. Nantinya enggak lagi, begitu rumah sakit hanya ada kelas JKN, otomatis orang iuran JKN ya satu sudah. Nggak ada pembicaraan kelas lagi. Itu yang ideal sekali seperti itu. Oke, kesana. Nah, sekarang kita bicara soal fasilitas rumah sakit. Rumah sakit itu serba padat. Padat modal, padat karya. Modal itu artinya butuh modal besar. Padat karya itu pekerjaannya macam-macam di rumah sakit. Sejak dari urusan pasien sampai urusan paling jauh dari pasien itu ada semua urusan rumah sakit. Birokrasi, profesinya macam-macam, teknologinya serba maju terus, setiap bulan ganti, saya bilang. Sampai semuanya padat tuntutan, risiko kan, tuntutan kan selalu ada kan, padat aturan, sampai padat pungli. Pungli itu misalkan begini, ini bukan saya cerita ini, tiba-tiba datang, ini dari organisasi apa, akan menjalankan kegiatan HUT, mohon bantuan dana, ya kan? Ini kan sesuatu yang tidak bisa diri bagi rumah sakit. Sulit kita hindari, ya. Ini tidak mengatakan itu tidak, tetapi sangat tidak nyaman bagi rumah sakit. Ya, nanti ada, jadi misalkan akhir tahun ada yang datang ini kadernya tolong dibeli, nah, itu jadi di rumah sakit. Nanti ada, ya ini bercanda ya, jangan nanti satu dilaporkan, jangan ya, ini kita bercanda ya, ini bercanda itu serius, tapi ini tidak untuk dikonstitusi. Misalkan HUT kompleks TNI, HUT
polsek. Kalau untuk polsek itu rumah sakit biasa untuk ini. Ya tidak apa-apa sebagai satu bagian CSR, tidak apa-apa. Itu sebetulnya harapannya rumah sakit adalah mending begini. Pemda mengatakan rumah sakit dalam setahun ini kamu tak kena kewajiban CSR misalkan ya 100 juta. Sudah, misalkan begitu. Ya, setahun ini. Tetapi di luar itu sudah tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi orang datang beli kalender, orang ini, itu. Karena Pak, kalau seperti ini dikumpulkan lebih dari 100 juta. Bisa terjadi dan tidak nyaman tentang lagi. Tapi kalau jelas sudah CSR rumah sakit kewajibannya setiap tahun ini kamu tak kasih kewajiban 1 juta, setorkan ke Pemda. Dan nanti urusan lain Pemda itu kita lebih tenang. Itu contoh aja bagaimana rumah sakit itu kompleks masalahnya. Ya, nanti urusan dekat saja misalkan di luar pagar rumah sakit ada orang jualan, ya kan? Kita kalau mau menegur, mau mengusir itu nggak bisa sebetulnya. Kenapa? Karena itu di luar pagar rumah sakit. Yang punya kemenangan siapa? Pemda, Satpol. Tapi terjadi apa? Diusir hari ini, besok datang lagi. Diusir minggu ini, minggu depan buka lagi situ lagi. Padahal dilihat dari jauh nggak enak sekali. Nama rumah sakitnya tutupan dengan tenda-tenda jual makanan. Itu kan, ini kan akhirnya rumah sakit terpaksa apa? Sekalian aja lah dibuatkan tenda yang baik, yang indah, ditata akhirnya begitu. Jadi pada ribut. Ini contoh kecil bagi rumah sakit yang namanya adalah padat ini seperti itu. Ini ya. Nanti tambah lagi pada kepentingan. Nanti apa? Kita mikir pelayanan, kita mikir pendidikan, gitu. Harus menyadarkan pasien bahwa ini adalah rumah sakit pendidikan, ada peserta pendidikan. Itu tidak berarti kita menjadikan mereka kelinci percobaan sebagainya. Nah, itu juga sama terjadi. Inilah ya yang menjadi kualitas rumah sakit seperti ini, ya, gitu. Ya, ini bayangkan seperti itulah. Saya coba bayangin sebetulnya ya. Kan. Ini juga pada izin. Izin yang dulu rumah sakit itu pernah dia menghitung 300 berapa izin yang harus ada untuk rumah sakit. Berbagai macam jenis izin. Seperti itu. Sampai ya sebenarnya rumah sakit punya lift, satu lift itu izinnya 4 atau 6 gitu. 6 jenis. Untuk satu lift, layanan lift itu. Setiap satu lift begitu, dan kita buat lift berikutnya sama izinnya begitu lagi. Nah, itu sebenarnya. Untuk bisa punya air bawah tanah sebagai sumber air, nanti kita boleh menggunakan air bawah tanah untuk sumber rumah sakit ya, pelayanan rumah sakit. Itu isinya juga macam-macam. Macam-macam isinya. Ya cuma satu tempat itu enggak. Kita mau membuat instalasi pengolahan limbah, IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Itu izinnya juga macam-macam. Ada izin dari lingkungan ada, izin dari tenaga kerjaan ada, izin apa-apa ada. Itu seperti itu. Ini bukan mengatakan bahwa yang lain salah, bukan, tapi itulah kondisi kita, kan aturan kita masih seperti itu. Jadi izin banyak itu kan aturannya begitu, bukan karena kita mengatakan bahwa oh yang buat perizinan minta bukan begitu, memang aturannya masih seperti itu sampai saat ini ya, dan terjadi. Baik, gitu ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, kalau itu ada omnibus law sekarang. Omnibus law rumah sakitan. Rumah sakitan ini membuat suatu aturan baru yang akhirnya aturan itu berimbas pada banyak hal dalam bidang rumah sakit. Ya, masih sudah punya aturan banyak. Ketika omnibus law, aturan itu semua seperti harus nurut sama aturan baru itu. Nah, ini misalkan SCSN, perseroan terbaru, semua terpengaruhi oleh omnibus law ini. Ya, terpengaruhi ini. Ya, kita menyelesaikan semua dengan omnibus law ini. Maka kalau mungkin baca berita omnibus law ini seolah menjadi apa ya, super hukum ya, memang begitu dalam arti hukum itu semua aturan yang lain harus menyesuaikan, gitu, menyesuaikan. Nah, termasuk nanti kita juga bicara mengenai bagaimana perizinan rumah sakit berubah karena omnibus law. Dimana ini memang arahnya adalah untuk memberikan suasana yang lebih nyaman bagi investasi dan tenaga kerja. Nah begitu, maka konsep hari ini asing itu boleh memiliki boleh berinvestasi dan memiliki saham tentang rumah sakit Indonesia. Itu yang penting tidak 1%, yang penting. Yang penting tidak 100%. Ada yang mengusulkan 90%, ada yang mengusulkan 99%. Yang penting tidak 1%. Kalau dulu dibalik, dulu sekali itu maksimal 1%. Ya, terus turun-turun, terakhir itu kita baca 49% maksimal terakhir. Kenapa 49? Supaya masih tetap ada 51% yang lain, sehingga dia tidak semena-mena. Nah, kemudian mau berdesakannya sekarang muncul lagi menuju ke yang lebih tinggi lagi.
ya maunya lebih dari 1%. Itulah kondisi yang menurut seperti itu ya. Sekarang adalah bagaimana konteks tentang pengembangan JKN ini. Ini adalah gambaran mengenai bagaimana antara health spending ya, sama income-nya. Jadi ini biaya pelayanan kesehatan, ini income GDP-nya. Ya, itu ya semua ini. Ya. Nah, contoh dia harapan kita tentu sebetulnya adalah spending kesehatan itu semakin kayak India ini misalkan. Ya, India ini GDP-nya tinggi, supaya lebih rendah. Ya, tapi kalau kita masih income-nya lebih rendah, tapi dari kesehatan lebih tinggi. Itu tadi mengindikasikan bahwa masih banyak orang yang harus jadi PPI dibantu pemerintah karena nggak sanggup untuk bayar sendiri di eranya ini ya. Gitu. Even Singapura juga masih begitu, Thailand juga masih begitu, masih begitu. India yang aneh karena dia sudah mencapai bahwa GDP sudah lebih tinggi daripada spending healthcare. Ya, walaupun secara income masih banyak, tapi secara GDP di gross apa namanya sih? Gross produk lah yang ke sini. Nah itu kita masih Indonesia masih agak jauh di jalannya. Agak jauh jalannya. Ya. Nah, itulah kunci kita. Ini berarti memang ke depan JKN masih dapat global. Nah, kita belum mampu melepas masyarakat untuk mampu membiayai pelayanan kesehatan yang diharapkan. Yang kita bantu gunakan dan melalui JKN ini. Kita ya. Ini kemudian adalah hubungan antara kalau kita menambahkan biaya pelayanan kesehatan. Ini biaya kesehatan. Kita berharap sebetulnya dengan menambah biaya pelayanan kesehatan maka akan tercapai usia harapan hidup. Harapannya seperti ini. Wah, meningkat pesat. Karena enggak, usia harapan hidup itu ada satu kurvanya. Ya, dengan biaya pelayanan kesehatan berapa, maka lawan dia akan menjadi mendatar. Tidak lagi memicu health expectancy, ya, life expectancy. Ya. Ya, ini sampai di sini masih lumayan. Di sini. Artinya kita memang tidak boleh sekarang ngejar itu, memang ngejar mengejar apa namanya, kita tidak mungkin sekarang mengejar bahwa hanya pokoknya menambahkan biaya kesehatan dan mendapatkan health life expectancy kita nggak cukup itu. Ya, ini maksudnya seperti itu. Sehingga JKN itu harus mulai kita pikirkan untuk kita tidak orientasinya tidak benar bahwa dengan JKN akan umurnya akan lebih banyak itu tidak, atau ada batasnya. Dan itulah maka kita perlu justru JKN itu perlu untuk anak-anak supaya anak-anak menjadi dari generasi berikutnya. Ini kita harapkan seperti itu. Ya, baik. Ini ideal fact-nya ini ya, ini ideal fact-nya. Ini yang terjadi di lapangan yang kita tidak harapkan. Nah ini indikator masalah bidang kesehatan sampai 2022 ada angka kematian ibu sebaik terusnya ada. Ya, ini targetnya 2021, target 2022 ini ada angka-angkanya semua ya untuk menunjukkan bagaimana pola tindak dari kita dalam menghadapi tahun ini, di tahun pandemi ini, supaya indikatornya tetap bisa tercapai. Dan itu kemudian angka kematian bayi terusnya. Ini kita harapkan. Ya. Sekarang sudah dilakukan proses pencatatan oleh BKKBN tentang keluarga Indonesia. Hanya hal ini tidak dicatat di sana untuk menjawab pertanyaan. Ya, nah, tantangan JKN saat ini peserta baru 82%, kalau saya targetnya mestinya 2019 itu 100%. Oke. Harapannya begitu. Terus masih ada disparitas baik dari segi suplai maupun mutu pelayanan. Ya betul kita memang di antar daerah itu masih tetap belum bisa dapatkan untuk sama pelayanan kesehatan tanpa mengalami yang enggak. Kepada ada dia harus dibayar oleh kemudian, jadi kalau peserta baru 82%, berarti masih ada orang-orang yang kalau nanti dia pelayanan kesehatan itu membayar sendiri, diambil dari apa namanya saku baju sendiri, ya, out of pocket istilahnya. Jadi diambil dari saku baju sendiri namanya out of pocket, itu namanya tidak pakai asuransi. Nah karena dulu kita punya target adalah sebetulnya 90% minimal di tahun 2019, itu sekarang baru 82%.
Ya tadi, karena ada disparitas pelayanan baik dari mutu maupun pelayanan ini, maka muncul kemudian konsep kompensasi. Artinya, orang-orang peserta JKN yang berada di area dengan pelayanan kesehatan belum cukup itu didapat ganti dengan kompensasi. Kayak gitu. Dan sustainabilitas pembiayaan, biaya pelayanan kesehatan tiap cukup tinggi, ya, gula jantung itu cukup tinggi bahkan. Oke. Dan juga antara FKTP dan FKTA itu ternyata cukup tinggi, itu 83%. Baru yang 70% di KTP ini sebenarnya kurang pas juga. Terus di awalnya kita bajikan itu harapannya adalah kalau semula itu begitu jomplang antara pendapatan di kelompok tertentu gitu ya dengan yang lain. Nah, sekarang akan mengemuka betul kalau sampai terjadi bahwa dipakai sebagai dasar tadi. Itu nggak boleh, pakai sebagai dasar nggak boleh. Ya, harusnya adalah kita membagi supaya pada akhirnya beban biaya kesehatan itu kalau bisa itu 50% dan 50%. 50% habis di rumah sakit, 50% untuk puskesmas. Itu saya harapannya begitu. Tapi saat ini kita masih ada 83%. Ini masih jauh dari yang kita harapkan. Ya. Nah ini sustainabilitas JKN dilakukan beberapa syarat. Ini ya, kan saya tidak akan mengulang ya. Itu syarat ini ya, sustainabilitas JKN maupun keadilan dan mutu pelayanan. Ya, monggo ini jadi waktu itu yang melakukan JKN ini. Nah, bagaimana sekarang perkembangan 2021 di upaya kesehatan? Ini adalah gambaran tentang upaya Indonesia untuk pandemi COVID itu sebenarnya begini. Ya, ada titik infrastruktur COVID, kemudian ini kita berusaha mulai vaksinasi, ya, pemerintah laporan turun. Tapi secara ekonomi kita agak beda sedikit, ini kita masih merasa ekonomi yang berat sekali, harapannya begitu, nanti 2021 pertengahan harapannya begitu selesai. Tapi ini adalah kalau semua kita bisa mulai masa vaksinnya itu tepat. Kita masa vaksin sudah mulai pada tanggal pertengahan Januari kan, ya otomatis kan menurut semua ini. Maka dia akan melampaui batas di mana akhirnya ini melebihi dan harinya kita belum tahu. Ya moga-moga nggak akan terjadi ya bahwa vaksinasi lancar terus begitu sih akhirnya nanti di akhir 2021 lah sudah mulai ada titik terang. Jadi kalau orang dari kerja ekonomi itu dia sudah punya vaksin, sudah bisa bekerja, semoga nanti ekonomi bisa segera pulih kembali. Saya harapan kita seperti itu sebenarnya. Harapan kita agar segera pulih kembali ekonomi. Nah ini soal pandemi di Indonesia pasti akan terjadi nggak tahun 2021 masih terjadi. Ini gambarnya ya, kamu pakai terinfeksi rendah, sedang atau kuat. Kalau kuat berarti ini. Ya. Kita tidak melakukan apa? Ya di sini ya. Apa yang kita tujukan bahwa kalau tanpa intervensi itu dia akan melampaui kemampuan rumah sakit. Ya, jadi kalau dia terlalu hati-hati, dia akan terjadi proses screening. Nah, ini jadi. Nah, kita berharap nanti kita bisa mendapatkan yang hijau. Yang hijau ini naiknya nggak tinggi, tapi memang sulitnya agak lama sedikit. Kenapa? Oke, baik. Nah, kurva ini yang kita pegang sekarang, termasuk mau apa yang kita lakukan. Termasuk strategi kita untuk menilai vaksinasi pun masuk di sini juga. Kita baru selesai mungkin nanti paling cepat ya sekitar ini kalau mau realistis tetap di 3 bulan pertama 2022 masih selesai. Kita realistis ya, nanti ini yang sampai ke soal antara dalam enggak. Karena logika kita dia masih pakai tabu, dia masih oke, komposisinya masih baik. Nah tinggal nanti rumah sakit kita lihat apakah terjadi lonjakan yang sampai membuat rumah sakit itu kolaps ya. Kalau masih belum kolaps maka kita masih aman. Walaupun misalkan dia tinggi tapi masih belum kolaps kita masih aman. Kalau sudah mulai itu jadi kolaps sudah kita terjadi dengan tren suatu kasus di Indonesia ini, gitu ya. Nah ini adalah gambaran antara rem dengan gas. Ya, gas itu kita bisa ekonomi, ya untuk segera kembali ke ekonomi dan ini untuk soal apa jadi gas sama rem kawan. Jadi kalau gas tadi kita bicara ekonominya, kalau rem ini bicara soal pandeminya mas.
Jadi kalau gasnya kita tekan, kita berharap segera ekonomi pulih. Tapi risikonya memang akhirnya nanti infeksinya masih belum terkendali kan. Nah kita coba rem dengan pandemi yang serius. Nanti ada kita masih bareng-bareng gitu. Ya. Nah walaupun demikian memang keselamatan manusia itu menjadi bagian paling penting. Jadi mau pakai N mau pakai P jelas adalah aman, ya. Aman mobilnya aman tidak apa-apa itu yang penting. Oke, ini kita coba pahami ini sebagai kenyataan bahwa mengapa jadi para pejabat itu memberikan untuk baru ya antara gas dan rem ini kan gimana nih ya, ya kita pahami dulu seperti ini supaya kita tidak salah keluar mengenai konsep rem dan gas ini ya. Ini kan gas gitu bahasa kita ya. Ya, ini gambaran mengenai prioritasi ya. Jadi memprioritaskan gitu ya. Kita mana yang diprioritaskan. Tahun ini kemarin masih full ke sini, tahun ini sudah mulai berkurang ke sisi relaxation-nya. Nah, ya 2020 tenang lagi, jadi kita sudah mulai lagi menuju ke yang baru. Ya, yang saya beban ini menunjukkan bahwa tahun ini kita masih akan diperhatikan, tahun depan belum tentu, karena sudah berubah nanti, orientasinya akan berubah. Nah, ini pembelajaran dari pandemi COVID-19, ada tidak patuh protokol kesehatan, ada inilah yang ujungnya bicara mengenai kesehatan. Ini kan menggunakan mesin aplikasi itu yang untuk orang untuk banyak orang terus kasih seperti lah itu namanya apa orang saya ngerti lah itu jenis aplikasi apa lupa saya itu ada seminar kita bagi nanti orang boleh ya dan tidak nanti skor seperti ini di mana yang paling setuju itu nanti hurufnya besar jadi seperti itu. Oke. Ini profesi sistem nasional segera tidak punya kita bahas karena ini memang konsep kementerian. Nah, ini jelas tahun 2021 itu nanti yang banyak adalah imaging service. Ya, kemudian kalau bisa ambil sampel ke rumah, petugas kesehatan yang bisa melakukan usin, ya. Dan terdapat USG, ya. Kemudian dimungkinkan suatu setting di mana pasien akan bertemu dengan dokternya melalui jalur ini yang kita harapkan, primary care jalur klinik. Ya, dari community health clinic. Nah, kalau kita pernah dua berarti ada sisinya adalah health clinic, ya, mulai dari data klinik dan juga community health services. Jadi di antara tiga ini emergency department, terus community health service ini, kita makanya jarang punya begini. Primary care clinic itu dibuat klinik klinik utama. Klinik utama itu dia klinik tapi dia akhirnya dokter spesialis bersama-sama. Namanya ahli masuk ahli organisasi itu. Mungkin bisa bertanya tidak apa. Ya, juga 2021. Saya gampang. Bisa ya, jawab aja bisa gitu. Kita kan mau jadi internasional yang show itu aja bahasa kita begitu ya. Karena memang depan arahnya internasional. Tidak bisa lagi kita menggunakan untuk lokal maupun apalagi yang punya di UPS itu harus berarti wujud sifatnya global. Itu kayak ini rangkuman terakhirnya adalah ini obat dari masa depan itu harapannya solusinya baik, hasilnya baik dalam bentuk pasien eksperimen. Pasien eksperimen adalah pasien kalau saya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk direktif. Itu pasien eksperimen. Pasien experience. Gitu ya. Nah kalau menurutnya berkurang, kemudian tadi sampai ke pasien experience, kita beri kesempatan pada pasien untuk terlibat dalam proses pelayanan yang kita berikan.
Nah, begini adalah ini remote monitoring of Crohn's disease. Artinya sudah model nanti itu pasien itu dipasangnya alat, dia di rumah, tapi kita monitor dari jauh, itu akan begitu nanti arahnya. Ibaratnya seperti EKG di ICU itu, tapi ini monitornya kita jarak jauh. Kita ada beban, kita langsung Bapak belum, nanti kan bisa arahnya. Misalkan di rumah, lapor ini progres saya begini, yang tentang saya juga sama. Dan itu kita langsung kita bisa jauh, bisa apa di luar. Soalnya kita datang sudah punya bayangan awal dulu yang jarak. Nah, ya dengan itu semua kita berharap decrease cost, artinya jangan sampai situ dengan pembagian kegiatan seperti itu maka loadnya akan berkurang, costnya akan berkurang. Ini memang tidak mudah, ini costnya akan berkurang. Oke, ya, ini kebanyakan seperti itu. Kemudian improve diagnosis treatment and treatmentnya. Improve diagnosis and treatment. Nantinya bukan terkadang maksud saya individual improve diagnosis and treatment for individual jadi terakannya. Jadi begini, ke depan itu akhirnya orang itu maunya kalau ditangani itu personal. Jadi misalnya treatmentnya itu tidak sama dengan yang lain. Bukan berarti tidak sama itu berarti ini banyak beda-beda. Tapi begini, untuk diabetes misalkan, diabetes mellitus itu kalau diabetesnya seperti ini, obatnya begini Pak, dosisnya sekian. Kalau diabetesnya begini Pak, itu muncul begitu. Jadi orang merasa bahwa ini adalah specifically constructed for me, untuk saya gitu. Terus treatmentnya juga begitu. Bapak nanti makannya begini, ini jadi tidak mau dari sekarang misalkan, oh semua pasien gula makanya begini, nggak mau. Mereka maunya adalah untuk Bapak makanya begini, untuk ini begitu Mas. Improve diagnosis treatment for individual. Itu yang kita sekarang berkembang menuju ke sana seperti ini. Maka cara ini improve disease management ya sama tadi kalau memang harus cepat dirawat, maka kita berharap ke depan itu maunya semua serba jelas, semua serba melibatkan pasien, dan tetapi harganya harus murah. Itu harus seperti itu. Ya inilah gambaran dari pola kesehatan yang akan kita hadapi nanti tahun 2002 depan akan seperti ini arah kita. Termasuk bahwa semua akhirnya masuk ke asuransi. Nanti akhirnya begitu. Bahkan nanti mestinya pelayanan kesehatan yang mewah pun, yang mewah seperti kamar yang mewah, ya, akan tetap masuk asuransi pakai. Nah itu memang tetap ada titik di mana orang itu nggak mau ribet, akhirnya kita pakai asuransi. Itu ya caranya begitu nanti kita banyak. Baik, begitu saya kira kita pas. Kalau ada pertanyaan, ada apa silakan. Yuk silakan Dek. Belum bisa pas ini 9:30 saya laksanakan. Ada pertanyaan? Halo. Izin bertanya Dokter Tonan. Siap, yuk. Boleh perkenalkan saya Arif Rahmatullah. Ya, terkait betul. dengan regulasi yang tadi disampaikan pada karya, kemudian pada izin dan banyak hal. Ingat. Kemudian dikaitkan dengan regulasi di Omnibus Law yang sekarang kan banyak kemudahan dokter dalam perizinan usaha yang awalnya kompleks kemudian diberikan kewenangan yang lebih mudah itu dokter. Nah ini sebenarnya menjadi hal yang positif buat masyarakat ke depannya karena di satu sisi kan rumah sakit juga provider layanan fungsi sosial masyarakat begitu dokter. Pada awalnya perizinannya dipersulit di awal yang harapannya pengawasannya bisa agak minimal juga tidak terlalu masalah. Tapi kalau sekarang dimudahkan juga di alur awal, terus pada saat keberjalanan juga tidak ada regulasi pengawasan yang lebih ketat, itu mungkin bukannya bakal melemahkan untuk penanganan masyarakat dokter. Mungkin mohon penjelasannya. Baik. Saya menarik. Yang kita rasakan memang justru di dalam Omnibus Law ini beberapa persyaratan itu tambah susah sih. Karena misalkan ya, dulu di rumah sakit itu kita cukup urusan dengan dinas kesehatan. Artinya dinas kesehatan nggak punya standar bahwa Anda rumah sakit kalau mau pasien itu harus punya ini, kita penuhi. Ya. Terus sekarang itu kalau mengurus izin rumah sakit itu justru kita dinkes itu yang satu bagian aja. Kita masih harus ngurus lagi ke yang lain-lain begitu. Nah di titik itu kita merasa masa berat ya sekarang. Nah yang saya sebut tadi macam tadi itu misalnya contoh tadi itu untuk membuat layanan lift misalkan izinnya harus ada
dari dinas perindustrian ada, dinas tenaga kerja ada, dinas apa-apa gitu, semua ada isinya untuk satu layanan lift itu aja. Nah yang kita berusaha mintakan adalah supaya yang seperti itu dikurangi. Di Omnibus Law itu baru sebuah umum bahwa intinya kemudian orang berusaha supaya nanti bisa mendatangkan investasi dan melakukan lapangan kerja kan begitu kan, kan poin dasar kan begitu. Nah di rumah sakit itu bentuk-bentuknya itu ini. Jadi rumah sakit itu kalau dulu mau meningkat ke kelas A itu urusannya adalah nambah bangunan, nambah alat canggih, nambah dokter banyak. Sekarang enggak. Mau kelas A, oh ya yang penting punya bangunan, bednya 300 sudah. Sekarang gitu. Nah, artinya apa? Berarti ini bisa menampung banyak pasien, bisa menampung banyak tenaga kerja walaupun levelnya bukan level spesialis yang banyak macam-macam gitu kan ya. Itu kan maksudnya begitu supaya nanti segera jalan investasinya besar karena untuk mengoperasionalkan rumah sakit bednya baik itu mestinya besar operasionalnya. Itu yang disebut dan masuk dalam jiwa dari Omnibus Law seperti itu. Nah kita yang harus berubah sekarang pada kita. Kalau dulu nyebutnya A itu adalah yang paling jadi sekarang jadi tidak lagi ya gitu. Kalau kita seperti ini, ya gitu ya. Jadi kalau apakah akan betul membuat perizinan lebih mudah, saya masih belum merasakan. Mungkin nggak tahu nanti kalau ada rencana natural lebih lagi, ya ternyata oh iya lebih mudah kan. Tapi sekarang enggak. Nah, kan rasa masih aja mah tambah urusannya. Sekarang pakai SSO ya, apa namanya Pak itu single itu lupa nih daftar yang. Jadi kita daftar ke situ dulu apa sih izin elektronik itu loh, mau misalnya mau pilihan. Jadi kita daftar dulu ke perizinan, dapat nomor, ya tapi nanti kita tetap harus lengkapi lagi ke masing-masing kantor itu. Ternyata begitu caranya. Dulu kita berharapkan satu pintu betul, jadi kita ke situ selesai semua. Ternyata tidak juga. Tetap harus ada ini, tetap butuh izin dari mana tuh nanti dapat izin resmi yang rumah sakit itu saat ini. Ya mungkin pada saat ini lulus sudah tidak begitu lagi ya. Ya, oke gitu ya. Baik, silakan monggo lagi yang lain silakan. Terima kasih dokter. Oke. Yang lain silakan. Halo. Yang lain silakan. Kita buka dulu biar kelihatan wajah-wajahnya ya. Lalu yang lain tidak tertarik ngurusi rumah sakit? Sekarang dokter. Silakan. Ya, untuk kedepannya kan akan jadi pembayarannya non JKN sama JKN ya dokter. Ya. Bagaimana untuk yang kelas-kelasnya atau yang PBI kalau misalnya tidak mampu dalam membayar JKN? Terima kasih. Ya otomatis ya. Jadi begitu nanti kita jalan dengan single tarif, single kelas, ya maka otomatis akan masuk ke single iuran. Single iuran itu berarti sudah tidak ada lagi beda antara PBI dan BPI, ya semua akan sama iurannya. Lah yang tidak mampu tetap ditanggung oleh pemerintah. Begitu, tetap ditanggung oleh pemerintah. Oke. Karena itu ya. Jadi dokter, terima kasih banyak. Teman, yang sekarang belum bisa kita jawab adalah berapa iurannya, ya. Terus kelas standarnya itu mau pakai kelas yang mana? Itu yang kita belum bisa menyelesaikan sekarang. Ya, kita belum tahu. Maksudnya begini, sekarang kan dari kelas 1, 2, 3. Kan standarnya mau kelas mana nih? Mau pakai kelas 1. Alah, Aulia ngantuk. Kelas 1 misalkan, maka nanti yang kelas 3, gini, kalau kita tetapkan kelas 1, otomatis iurannya jadi tinggi. Kan berat nanti. Tapi kalau kita turun kelas 3, ya apa Divina mau kelas 3 misalkan begitu, misalkan ya ini. Jadi sekarang kan anak kelas rawat itu kan kelas 3, 2, 1 gitu kan ya. PBI kelas 3. Yang ada yang hak kelas 2 dan kelas 1. Kalau kita misalkan tetapkan kelas standar JKN adalah kelas 3 kayak PBI. Ya tentu kan Arif nggak mau, Hana nggak mau, masa saya suruh kelas 3 kayak gitu kan nggak mau kan. Tapi kan kita berusaha naik ini. Kelas 1, kelas 1, wah seneng semua. Wah kamarnya oke, gini-gini. Masalahnya adalah iurannya tinggi. Nanti sanggup nggak orang bayar iuran tinggi?
Yang dulu dia bayar iurannya kelas 3, sekarang bayar kelas 1. Berat kan? Nah, akhirnya kayak sekarang nanti mau ya kira-kira kelas 2, kira-kira, tapi ini aja kira-kira ya. Jadi tidak saklek persis kelas 2, tapi kira-kira kelas 2 sebagai patokan tengah-tengah kita. Nanti pilihan cuma 2. Anda kalau JKN berarti kelas ini. Kalau tidak mau kelas ini, sudah berarti Anda melepaskan hak JKN, masuk kelas yang non JKN. Itu nanti begitu arahnya. Yaitu mungkin akan dimulai tahun depan, pelan-pelan, nanti sampai selama 3 tahun, akan dilakukan sampai tahun 2024, seluruh rumah sakit seperti itu. Nanti begitu, ya. Jadi nanti kaget nanti kelasnya cuma 2 ya, begitu nanti arahnya begitu. Tapi akan tetap. Sekarang kan ada 3 kelas, PBI, kelas 2, kelas 1. Nanti tahun depan akan bergerak menuju PBI dan non PBI, itu dulu. Ya, tahun depan, ya. Nah ini nanti kira-kira akan jalan sekitar 2-3 tahun, ini baru menuju betul satu kelas semua. Nanti begitu. Kenapa kok nggak langsung satu kelas begini? Nah langsung satu kelas kan kita pikirnya jauh ini. Nah, kelas mana ini yang iurannya cukup, tetapi juga tidak membuat orang tidak nyaman kan agak susah. Sekarang kita dulu yang PBI tetap, tapi yang kelas 1 kelas 2 tadi jadi satu. Jadi dulu ya, nanti lama jadi satu lagi begini. Nanti ketemu tempatnya. Nanti begitu urutannya ya. Kebetulan ini saya ikut di tim pakarnya di JSN itu yang kita bahas seperti itu. Tapi yakinlah bahwa pembahasan seperti itu ternyata kali ketemu tetap belum ketemu formula yang paling tepat bahwa tadi misalkan hak kelas mana yang mau dipakai, kita sama sekali susah sekali memutuskannya. Tidak mudah masalah. Ya, gitu. Oke, ada lagi silakan. Yo. Dokter, terima kasih Oke. banyak. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Izin bertanya, dokter. Siap. Aulia, yo. Tadi kan untuk tipe rumah sakitnya kan kedepannya kan cuma harus memenuhi pelayanan minimal ya dok ya. Iya. Jadi nanti untuk aturan yang rujukan berjenjang yang harus dari tipe di CBA dari FKTP gitu sekarang nanti bisa kemana aja ya dok? Oh iya. Betul. Iya. Jadi ini tadi soalnya kuliahnya saya mau kalau panjang sekali saya ya. Apa namanya itu jadi kepanjangan kuliahnya sebenarnya begini memang intinya. Jadi kalau sudah seperti itu nanti rujukan juga akan berubah. Rujukan nanti itu tidak lagi bicara mengenai dari D harus ke C harus ke B, tidak gitu. Rujukan ini berbasis kompetensi. Saya butuh pemeriksaan saraf di dekat saya ini yang punya dokter saraf mana, saya ke sana gitu, kayak gitu. Saraf kemudian ini butuh pemeriksaan MRI ya. Karena saraf butuh pemeriksaan MRI, nanti dia akan bergerak menuju oke, rumah saya punya MRI mana gitu, sudah. Jadi nggak lagi mikir mengenai ini dari B apa dari D ke mana, enggak, bukan itu nanti arahnya. Yang kita perjuangkan adalah kita arahkan ke rumah sakit terdekat yang mampu memenuhi kebutuhan medisnya gitu. Butuh saya apa, operasi katarak, oke, dekat mana sana gitu. Itu kok kelas A ini tidak apa-apa, tidak pengaruh. Begitu. Toh mau operasi katarak di rumah sakit kelas A, B, C, D, tarifnya sama, scale-nya sama, nggak ada bedanya nanti akhirnya. Ini menuju ke sana, gitu ya, gitu. Tadi Aulia tadi ya, tadi gitu ya. Nah, monggo, ada lagi? Terima kasih. Aulia, ya oke. Ada lagi, silakan. Dan kaget nanti ya, dirimu nanti lulus sudah berjalan seperti itu, ya, dan seperti itu. Muka-muka tidak kaget ya. Halo. Mohon izin bertanya dokter. Oke. Izin bertanya dokter, nama saya Jason Gautama. Jadi dari tipe A, tipe B, tipe C, tipe D-nya bakal lebih kepada kapasitas tempat tidur gitu. Iya, betul. Nantinya kalau misalkan untuk pemetaan pelayanan tersebut, apakah nanti ada sistem baru pemetaannya dok? Untuk dari jenis-jenis pelayanan yang dilayani dari rumah sakit tersebut. Oh iya pasti deh. Jadi nanti otomatis kan begini, rumah sakit saya butuh ini deh. Ya, rumah sakitnya melayani ini gitu. Ya otomatis akan disampaikan. Tanpa itu otomatis kan kita nggak ada tempat nanti kalau kita nggak menyampaikan rumah sakit saya apa itu kan nggak akan tersampaikan ke orang lain, ya kita nggak akan ada. Maka nanti akan ada semacam modelnya begini. Dinas kesehatan
dan BPJS akan punya data. Di daerah saya ini, di wilayah saya ini, yang punya dokter saraf di mana, yang punya dokter mata di mana, itu ada pemetaannya. Itu ceritanya. Jadi sehingga kita punya data bahwa oh saya butuh operasi ini sana, saya butuh operasi ini sana. Nanti begitu orangnya akan begitu, ya. Yang seperti itu. Gautama ya, gitu ya. Jason Gautama ya, gitu. Begitu ceritanya nanti. Nah, jadi sistem rujukan akan diatur dengan berbasis pada kompetensi, bukan berbasis pada kelas rumah sakit, bukan. Gitu. Makasih banyak, dokter. Silakan. Ada lagi? Halo? Ada lagi? Halo? Kok mati? Ini sudah jelas dokter. Sudah, oh ya sudah, oke. Sudah, saya sudah dulu ya. Kalau mau tanya juga, mau silakan. Karena memang pekerjaan yang tidak pernah selesai karena masalahnya banyak terus ini secara terus. Ya, gitu ya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Saya tak pindah ke kamar Kemenkes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter Tonang.